Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kita kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Sejun kesusahan menanam lahan pertanian di area luar itu karena ulah si kerbau Ox, tapi Theo berhasil menangkap si Ox yang sedang mencuri daun bawang, dan Sejun pun meminta ganti rugi. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah di capcus. Cerita diawali dari Sejun yang marah-marah. Ya, ia marah-marah karena si Ox telah mencuri daun bawang dan juga mencuri daun jagung yang kemarin gitu ya. Maka aku minta ganti rugi sebesar 100 koin tower. Wanjir, 100 koin tower. Ox ketiga shock berat. Harganya mahal banget, Mo. Saya minta maaf, Mo. Saya tidak punya duit, Mo. Tapi saya akan bertanggung jawab, Mo. Walah, nggak punya duit. Theo pun memeriksanya. Dan bener, sapi ini nggak punya apa-apa selain sempak. Walah, miskin amat ente. Yah, karena si Ox tiga nggak punya duit, Sejun mau tubuh Ox menjadi bayarannya. Waduh, apa mau dijadikan sapi guling ini? Walah, 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 nggak mau, Mo. Ya tidaklah, maksudku datang ke sini setiap hari dan bekerjalah. Dan aku akan membayarmu 1 koin tower setiap hari, dan upahmu itu akan aku gunakan untuk membayar ganti rugi 100 koin tower. Wah, itu menyenangkan, Mo. Apa aku dapat makan juga? Ya iyalah, selama kau mau bekerja, kau bisa makan 3 kali sehari. Mantap, Mo. Akan aku lakukan, Mo. Ucap Ox ketiga dengan penuh semangat. Dan Woke Sejun memberitahu kalau kontrak ini akan berlaku selama hutangnya belum terbayar semua. Dan Oke siap, Mo, deal. Mereka berdua pun salaman. Yah, tanda kontrak dibuat. Theo yang melihat itu jadi takjub. Sejun benar-benar hebat. Ia bisa menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan dan lagi membayar dengan tubuhnya. Waduh, itu sesuatu yang baru bagi Theo. Gile bener, harus dicatat ini, membayar dengan tubuhmu. Dan Woke, Ox ketiga pun OTW pulang. Besok ia harus mulai kerja. Jadi ia mau pulang dulu dah, istirahat. Sejun pun berterima kasih kepada Theo karena Theo telah menangkap pencuri itu. Berkat si Theo, si pencuri sekarang menjadi pekerja pertanian Sejun. Theo pun minta imbalan, yaitu sales cat selama 1 tahun penuh. Ampun dah, sebulan aja ya Bang Theo. Kalau setahun ya nggak kerja-kerja nanti. Waduh, jangan sebulan, tambah lagi jadi 2 bulan gitu. Protes Theo yang menarik-narik celana Sejun. Wanjir, jangan ditarik-tarik, cuk, cuk. Ini celana cuma satu, nggak ada gantinya. Walah, walah, walah. Dan ya, scene pun berpindah. Keesokan harinya, saat ini Sekjun dan si hitam sedang berburu lobster. Sekjun dan kelinci hitam sangat bersemangat untuk menangkap lobster-lobster itu. Dan tak, tak, tak. Si hitam langsung menghajar lobster-lobster itu dan para lobster pun jatuh ke tanah. Sekjun langsung gercep mengambil lobster itu dan ia langsung menyiapkan untuk dimasak. Dan ternyata sudah banyak yang dikumpulkan Sekjun, wadidaw. Sepertinya itu untuk makan keeng, dan itu ya banyak sekali lah lobsternya. Sejun pun berterima kasih kepada si hitam karena sudah bekerja dengan baik. Tapi ternyata sinar cahaya muncul dari tubuh si hitam. Sejun kaget. Kenapa tubuhmu hitam? Apa yang terjadi pada tubuhmu? Tidak hanya tubuhnya, tapi palunya si hitam pun bercahaya dengan terang. Dan itu mulai hensin dan celing.
Wanjir, evolusi palunya. Sekjun dan si hitam kaget, palunya berevolusi. Wah, luar biasa. Itu proses awakening. Sekjun mengucapkan selamat, ya, diikuti dengan para saudara kelinci hitam lainnya. Mereka juga mengucapkan selamat. Siap bos, berkat berburu lobster, kau jadi awakening. Mantap banget. Jempol lah buat ente hitam. Jos gados. Kemudian ada Ibu Keeng datang, ia memanggil-manggil Sejun. Sejun pun naik ke atas permukaan. Sejun pun bertanya, kenapa Ibu Keeng memanggil-manggil dirinya. Keeng pun menunjuk sesuatu, dan itu adalah sarang lebah yang baru. Wanjir, Sejun kaget. Itu sarang lebah dari ratu generasi kedua. Ratu lebah generasi kedua pun muncul, dan ia melihat Sejun. Ia senang sekali, akhirnya bisa bertemu dengan tuannya, yaitu Pak Sejun. Ia pun langsung terbang menuju Sejun. Sejun jadi kaget dan ia langsung hinggap dan mengelus-elus Sejun. Waduh, gemes amat ini ratu lebahnya. Dan ternyata ratu lebah kedua sudah melahirkan lebah-lebah pekerja. Mereka mengkonfirmasi kalau Sejun adalah tuan dari ratu lebah. Keeng pun sangat senang melihat lebah-lebah itu. Yah, pasokan madu jadi tambah banyak ini. Keeng bisa makan madu sepuasnya. Keeng pun diberi tugas baru, yaitu menjaga sarang lebah. Karena lebah-lebah generasi kedua ada di permukaan. Yah, jadi Keeng harus menjaganya. Dan oke lah, Keeng menjadi satpam sekarang. Siap bos, Keeng jadi ada teman mainnya ini. Akhirnya ia tidak sendirian lagi di permukaan. Ibu Keeng jadi senang melihat anaknya bermain dengan para lebah. Tapi suasana berubah ketika Ox 3 muncul. Ia menyapa Sejun. Ia mau tanya kerja apa yang akan ia lakukan di sini. Dan oke lah, rajin juga ente sapi. Sejun pun menjelaskan kalau tugas dari Ox ketiga itu adalah tung. Wanjir, ada yang nyerang. Sejun kaget karena tiba-tiba Ibu Keeng malah ngamuk. Wadidaw, ia langsung menyerang ke arah Ox 3. Wanjir, Ox 3 langsung siap tempur karena beruang Crimson mau menerkamnya. Waduh, 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 bahaya ini, cuk, cuk. Ox ketiga langsung power up. Ia langsung meningkatkan massa ototnya. Sejun berusaha untuk menghentikan Ibu Keeng. Jangan diserang Ibu Keeng, itu sapi mau bekerja di sini. Tapi Ibu Keeng tidak menghiraukan Sejun. Ia malah mendorong Sejun dan Keeng. Ia menyuruhnya untuk menjauh. Sepertinya Ibu Keeng mau tempur itu. Theo dan para kelinci pun naik ke atas. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi di permukaan. Ada apa ininya? Apa yang terjadinya? Ceritanya nanti saja. Ini pertarungan harus dihentikan. Ya, ini adalah kesalahpahaman. Ini harus segera dihentikan. Ibu Keeng, Ox ketiga, berhenti. Jangan bertarung di sini, teriak Sejun. Tapi Ibu Keeng masih cuek. Woi kalian, dengar nggak sih? Berhenti sekarang juga. Jangan bertarung. Nanti kebunnya hancur. Stop, 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 stop. Theo pun menerjemahkan ucapan Ibu Keeng. Ibu Keeng ingin Sejun kembali ke gua. Soalnya si Minotaur telah melanggar wilayah perbatasan. Ini wilayahnya beruang Crimson, bukan wilayah Minotaur. Ya, Sejun pun langsung ngomong kepada Ox ketiga. Ia disuruh untuk berhenti bertarung dengan Ibu Keeng. Tapi Ox 3 malah mengatakan, sebagai seorang warrior sejati, menghindari pertarungan adalah aib bagi kaum warrior. Karena itu, aku akan bertarung. Wanjir, nggak bisa dibilangin, ampun dadah. Sejun pun minta bantuan Airen. Tapi si Airen malah minta makan. Ia lapar jadinya ia minta makan. Jambret, jambret, manajer tolol. Ini sedang kacau. Kenapa malah minta makan? Ini kebunnya bisa hancur, cok, cok. Gimana sih ente? Ente harus kerja sebagai manajer, cok. Dan mau bertarung, mau. Aku akan melawanmu, mau. Dan kong. Ibu Keeng langsung siap tempur, ia meraung-raung. Wanjir, nggak ada yang mendengarkan Sejun sekarang. Dasar monster-monster dungeon, ini harus segera ditertibkan.
Tapi mereka semua malah tidak mau mendengarkan Sekjun. Sekjun benar-benar marah dengan hal ini. Dan ya, dasar kalian bangke semua. Diam semua kalian semua. Diam cok. Diam dan tahan. Atau kalian semua tidak akan aku beri makan apapun. Wanjir, ibu kayak panik. Minotaur juga shock berat. Ia nggak berani sama Sekjun. Ya, ia langsung kincap. Kalau enggak ya ia nggak dikasih makan. Waduh bahaya. Para kelinci dan keeng pun ikut panik. Mereka kan nggak ngapa-ngapain ya kenapa malah dapat hukuman juga. Apalagi Airen, ia juga shock berat. Waduh, aku nggak dikasih makan lagi. Gimana ini? Theo malah nangis. Aku nggak mau dipecatnya. Aku mau bekerja lebih keras laginya. Walah, mikirin apa ini dah malah nangis. Waduh, semuanya jadi salah paham. Tapi itu cukup untuk membuat dua monster itu diam dan gemetaran. Bahaya ini kalau nggak dikasih makan. Kalian semua diam dan duduk atau aku akan memboikot jatah makan kalian. Perintah Sejun marah-marah. Dan ya, akhirnya Ibu Keeng dan Ox ketiga pun duduk dengan tenang. Mereka duduk sambil keringat dingin itu ya. Ternyata Airen juga sama. Ia ikut-ikutan duduk dengan anteng. Sejun pun mulai ceramah kalau di pertanian ini tidak boleh ada pertarungan, ya, ataupun pertengkaran. Itu haram hukumnya. Ini tempat untuk bercocok tanam, bukan untuk hantam-hantaman. Apa kalian mengerti ya? Ya, dua makhluk besar itu pun tetap diam. Mereka diam dan keringetan. Waduh, mereka ketakutan itu dah. Kemudian Sejun menyuruh para kelinci untuk mengambil makanan. Semua makanan di gua diambil ke sini. Kita akan makan-makan di atas gua. Ini untuk menyelesaikan masalah ya. Kita harus menyiapkan semua makanan yang kita miliki. Walah, ini kenapa malah nyuruh makan-makan wadidaw. Dan ya, langsung OTW nyari bahan-bahannya. Kelinci hitam mulai mengambil lobster dan piranha juga itu ya. Kelinci sabit mulai memotong-motong daun bawang dan ada juga itu ya yang bertugas untuk membakar jagung dan kelinci gerobak bertugas untuk mengangkut semua makanan ke atas permukaan. Sejun sendiri juga menyiapkan daun bawang yang ditumis dan akhirnya semua makanan telah siap. Jagung bakar, piranha panggang, tumis daun bawang, ya semuanya tersedia dalam jumlah yang banyak. Ibu Keeng dan Ox ketiga pun senang sekali karena ada banyak makanan di depan mereka berdua. Dan Woke makan cuy. Dua monster besar itu pun memakan dengan lahap. Sejong juga memberi Airen jagung bakar. Silahkan bos nikmati ini. Ya, di saat Ox ketiga mau mengambil jagung bakar, Ibu Keeng juga mau mengambil jagung bakar. Mereka benturan lagi dah. Mereka berdua pun langsung saling menatap penuh dengan kebencian. Kelinci dan Sejun jadi ngelek. Kenapa mereka malah emosian mulu dah. Sejun pun pidato kalau tujuan makan-makan di sini untuk menenangkan Ibu Keeng dan Ox ketiga. Kalau sambil makan kan kita jadi enak ngobrol ya. Dan oke, ini memang cara yang sering digunakan oleh manusia kalau terjadi masalah. Ya, kemudian Sejun pun menjelaskan kepada Ox tiga kalau Ibu Keeng ini adalah penjaga pertanian Sejun. Ia adalah petugas keamanan di sini. Jadi, ente jangan macam-macam ya di sini. Soalnya, setiap lahan pertanian dalam keadaan bahaya, Ibu Keeng akan selalu bertindak tegas. Si Minotaur pun memperkenalkan diri kalau dirinya adalah Ox ketiga, seorang warrior terhormat. Dan Sejun menambahkan kalau Ox ketiga ini sekarang bekerja di ladang. Ia adalah pegawai baru yang bertugas untuk mengolah lahan pertanian di tanah permukaan. Kalian berdua ini adalah nyawa bagi ladang pertanian Sejun. Kalau kalian tidak ada, pertanian Sejun juga dalam masalah. Jadi, aku mau kalian berdua memahami tugas masing-masing karena di sini semuanya bekerja untuk makan. Bukannya malah bertarung untuk makan. Apa kalian paham, ah? Kalian harus berbaikan dan menjadi teman. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah makan seperti ini lagi. Waduh, gaswat. Dua monster besar itu pun jadi panik, wadidaw. Dan akhirnya Ibu Keeng dan Ox ketiga pun salaman.
Ya, mereka salaman sebagai simbol kalau mereka telah menjadi rekan seperjuangan di pertanian Sejun. Dan ya, mereka berdua pun saling menatap dengan penuh kehangatan. Wanjir terpaksa banget dah. Dan oke siap, kalau seperti ini kan tugas-tugas pertanian di permukaan akan berhasil dengan sukses. Mantap dah. Kemudian Ox 3 bertanya, sebenarnya tugasnya di sini itu ngapain? Ia belum tahu tugasnya saat ini. Sejun pun langsung mengatakan kalau Ox ketiga adalah seorang pembajak. Dan ya, Ox ketiga pun dibawa ke ladang kosong yang tandus. Itu lahan yang cukup besar. Sejun pun mulai menjelaskan kalau Ox ketiga hanya perlu menggali. Ya, ia harus menggali tanah di permukaan dan membuat tanahnya ini menjadi gembur. Ia harus menggali tanah ini sedalam 100 cm. Walah, cuman itu doang ya bos? Tanya Ox ketiga. "Yah cuman itu doang, dengan itu kau bisa makan." Waduh, siap dah Bos Sejun, ini mah gampang. Ox ketiga pun langsung bersiap untuk membajak dengan tanduknya. Ia mulai mengeluarkan skillnya yaitu Horn Power. Wajir malah membesar itu tanduknya dan Box ketiga mulai berlari sambil membajak lahan itu. Gile bener, powernya kuat banget. Ini gampang banget dah. Aku akan memulai pekerjaan ini. Terima kasih Bos Sejun. Dan ya, Sejun cuma bisa tersenyum melihat sapi besar itu membajak lahannya dengan mudah. Oke, mantap, Ox ketiga. Kau sangat bagus. Hebat dah. Kemudian kelinci-kelinci berdatangan membawa daun bawang. Ternyata Sejun mau menanam daun bawang di sini dan oke lah langsung dimulai menanam daun bawangnya dan lahannya itu sudah siap ya. Lahannya telah dibajak sama Ox ketiga. Sejun pun menanam dengan teknik cangkok. Itu adalah teknik sederhana di mana batang daun bawang ditanam. Kemudian dimasukkan pangkal muda atau itu ya tunas muda. Tunas muda yang sudah ada akarnya gitu ya. Ini sangat efektif untuk pertumbuhan, mengingat daun bawang sangat mudah terangsang akarnya. Ya, itu sangat mudah untuk menumbuhkan akar-akarnya gitu ya. Dan oke, akhirnya semua daun bawang telah ditanam dengan baik dan rapi. Mantap, tinggal nunggu 1 minggu dah untuk tumbuh. Tapi ternyata ada kendala karena tanahnya luas, kelinci pot air kewalahan. Waduh, malah cuma 2 lagi kelinci pot airnya. Dan lagi jumlahnya terbatas, pot airnya sekarang tidak bisa memenuhi semua lahan di permukaan. Waduh, Sejun harus mikir lagi ini dah, supaya lahan permukaan tetap terairi. Ya kalau tidak terairi kan ini ya gersang gitu ya. Tapi tiba-tiba babak kelinci bercahaya. Wah, ini cahaya awak kening dan celing. Pot air babak kelinci berevolusi menjadi pot air emas. Mantap. Wah, ini awak kening yang luar biasa. Sejun senang melihatnya. Apa jumlah air dalam pot magic itu telah bertambah babak kelinci? Tanya Sejun. Bapak kelinci pun menjawab kalau pot airnya sekarang 2 kali lebih besar dari biasanya. Jadi isinya juga 2 kali lebih banyak. Mantap kalau gitu. Itu sudah cukup untuk lahan yang baru ini. Oke siap mantap. Semangat semangat semangat. Ya, perluasan lahan akan berjalan dengan baik kalau menggunakan pot air ini. Jos gandos. Tapi ternyata di sisi Raja Ox, ia malah sedang bengong. Ia malah bertanya-tanya itu ya, kemana perginya si Ox ketiga? Kenapa lama banget dia orang dah? Raja Ox jadi bingung, itu bocah ngapain sih? Dan okelah, keesokan harinya. Sejun saat ini membawa bocil-bocil kelinci untuk bermain di permukaan. Keeng dan Theo disuruh untuk menjaga mereka semua. Bocil kelinci dikenalkan dengan Keeng. Ia adalah beruang bocil yang sekarang sudah tumbuh semakin membesar. Panggil dia kakak Keeng ya, bocil-bocil kelinci. Keeng pun mendekati bocil-bocil kelinci itu dan ia mulai menjilati mereka. Ya, bocil-bocil kelinci itu jadi kaget. Mereka jadi bingung dah. Tapi ternyata bocil kelinci mengakui Keeng. Mereka pun mulai bermain dengan Keeng. Sejun yang melihat itu jadi senang. Sepertinya Keeng mendapatkan adik baru. Ya elah Keeng, Keeng. Kau ini harus belajar dengan Paman Theo.
Aku sudah berpengalaman mengurus bayi-bayi kelinci. Kau harus belajar denganku, Keeng. Ayo para bocil kelinci, ikuti Paman Theo. Paman Theo akan mengajak kalian semua keliling kota permukaan. Tapi ternyata para bocil kelinci tidak mau. Mereka malah main-main sama Keeng. Waduh, Theo kaget kenapa para bocil kelinci tidak mau ikut dengan Paman Theo. Wah, Theo langsung nangis itu dada. Ia shock berat. Ya, apa para bocil kelinci itu telah melupakan Paman Theo? Waduh, padahal baru ditinggal sebulan, malah udah pada ngelupain Paman Theo, wadidaw. Sejun yang melihat Theo nangis jadi ngelak. Kenapa dah ini kucing? Theo pun ditenangkan sama Sejun. Ia dipangku sama Sejun. Ini makan curu di pangkuanku. Kau kan masih menjadi sales cat, ucap Sejun. Kemudian Sejun bertanya, kira-kira kapan Theo turun lagi? Ia mau mengirim oleh-oleh untuk keluarga Sejun di Korea. Tapi Theo menjelaskan kalau saat ini ia tidak bisa turun. Ya, ia tidak bisa turun ke lantai 38. Soalnya, ia dihadang oleh serigala perak. Mereka sedang mencari topi jerami yang aku beli kemarin. Walah, mendengar itu, Sejun jadi panik. Kenapa mereka mencari topi ini? Apa topi ini milik mereka? Ya, bukanlah bos. Topi itu kan aku beli di toko serbaguna. Itu adalah benda yang dijual resmi oleh perdagangan di pasar asosiasi pedagang. Tapi Sejun bertanya-tanya, kenapa topi ini diincar sama serigala perak? Ada apa dengan topi ini? Tapi Sejun tetap menyuruh Theo untuk ke lantai 38 untuk berdagang tomat cherry. Itu kan tugasmu, Theo. Kau harus menjalankannya. Mengenai serigala perak itu, aku punya rencana. Tenang aja, kau akan sampai ke lantai 38 dengan aman. Pokoknya, ini akan aman. Ya, aman sentosa, Bang Theo. Wadidaw, ide apaan, Bos Sejun? Theo jadi penasaran dah. Ya, Sejun pun memberi ide kalau Theo harus ke lantai 38 ditemani Ox ketiga. Ia akan bekerja sebagai bodyguard-nya pedagang keliling. Wah, itu ide bagus, Bos Sejun. Aku bisa jalan lagi ini. Apalagi menjadi bodyguard itu adalah pekerjaan yang legal oleh Asosiasi Pedagang Keliling. Mereka juga dibutuhkan untuk mengamankan pedagang keliling dari mara bahaya. Apalagi sekarang Theo sudah mencapai peringkat pedagang menengah. Jadi, menyewa seorang bodyguard adalah keharusan, mengingat barang-barang Theo adalah barang-barang yang mahal. Sebenarnya, Sejun ingin ikut dengan Theo untuk menjadi bodyguard, tapi Theo menjelaskan kalau yang boleh menjadi bodyguard itu adalah makhluk hidup yang lahir dalam dungeon tower. Sejun kan dari bumi ya, ia tidak bisa menjadi bodyguard. Dan ya, oke lah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Theo aman dan ia bisa berjualan kembali. Dan lagi, si Ox ketiga itu kan cuman minta bayaran makan ya. Kau itu harus menyiapkan makan saat perjalanan. Iya pasti minta bayaran makan yang banyak. Dan oke siap bos. Aku heran ya, kau sangat pintar bos Sejun. Sampai kau bisa memikirkan kalau si Ox ketiga itu minta dibayar makan. Wadidaw, kau sangat hebat sekali bos Sejun. Ucap Tio. Aku jadi ingin pintar juga seperti Anda bos Sejun. Ya elah, kau harus sekolah dari S1 sampai S5. Ya, kau baru bisa menyamai kejeniusanku dengan sekolah, Bang Theo. Wadidaw, saya jadi sombong dah. Dan oke, Theo pun tersenyum sambil makan curu. Dan ya, scene pun berpindah. Di rumah para Minotaur, Ox ketiga sedang mengendap-engendap. Ia mau pergi ke pertanian Sejun. Ia tidak mau ketahuan teman-teman Ox lainnya. Tapi ternyata ada Minotaur yang memergoki Ox ketiga. Waduh, Ox ketiga kaget. Ternyata itu Ox keempat. Ia protes soalnya Ox ketiga itu selalu pergi. Entah kemana dah. Apa kau menemukan sembur makanan baru? Tidak ada Mo, tidak ada Mo. Aku tidak menemukan apa-apa Mo. Ucap Ox ketiga panik. Waduh, kau ternyata berbohong kepadaku ya. Aku sudah tahu.
Aku mau kau menunjukkan itu. Jangan bohong kepadaku. Cepat katakan di mana makanan itu berada, atau aku akan mengadukannya kepada Raja Ox. Wanjir gaswat, jangan Ox 4, jangan. Aku bisa dihajar sama bos Ox. Oke, oke, oke. Aku akan membawamu, Mo. Tapi tolong rahasiakan ini ya, Mo. Mantap, akhirnya bisa makan. Dan oke lah, Ox ketiga sama Ox keempat pun OTW ke pertanian Sejun. Dan beberapa saat kemudian, Theo dan Sejun kaget. Ya, mereka kaget saat memanjat permukaan. Mereka berdua dikagetkan dengan dua minotaur yang sudah berada di mulut gua. Sejun pun bertanya, kenapa kau membawa temanmu ke sini, Ox ketiga? Apa ibu Keeng sudah tahu kalau kau membawa temanmu? Aman, bos Sejun. Ya, tidak ada masalah. Aku sudah pamitan sama beruang Crimson. Halo manusia, halo. Namaku Ox 4. Salam kenalmu. Aku minta makananmu. Boleh kan, Mo? Oi, 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 oi. Oi, Ox ketiga. Apa-apaan ini? Coba jelaskan. Wanjir, Ox ketiga pun jadi murung. Ia pun memberitahu kalau Ox 4 ini ingin bekerja di sini. Ia juga ingin makan daun enak. Waduh, gimana ya? Sejun pun berpikir sejenak dan oke dah, Sejun memberitahu Ox 4 untuk bekerja sebagai bodyguard. Ox 4 harus melindungi Theo yang mau ke lantai 38. Ia mau berdagang di sono. Jadi tolong ya jaga dia baik-baik. Bayarannya 5 koin tower. Tapi Ox 4 tidak mau dibayar 5 koin tower. Ia tidak mau dibayar. Ya, ia maunya diberi makanan. Ia mau dibayar dengan makanan. Walah, Theo dan Sejun jadi ngelak. Mereka baru tahu para Minotaur itu sangat suka makan. Sampai-sampai kawan tower raja tidak mau. Wadidaw. Dan oke lah, Ox keempat, kau akan dibayar makan selama perjalanan ke lantai 38. Oke, siap, siap, siap. Mantap, bos. Akan aku lakukan. Oke, ucap Ox 4 bersemangat. Kemudian Ox ketiga ikut-ikutan. Ia juga mau ikut ke lantai 38. Ia mau jadi bodyguard juga. Walah, ya udahlah. Sejun sih setuju-setuju saja. Ox ketiga dan Ox keempat sekarang akan menjadi bodyguard dengan bayaran makanan. Oke, mantap. Ox ketiga dan Ox keempat pun jadi bersemangat. Jos banget. Ox keempat langsung memeluk Ox ketiga karena ia akhirnya bisa bekerja. Ia pun berterima kasih. Akhirnya ia akan makan enak. Mantap. Wanjir, Ox ketiga jadi salting itu dadah. Ia malah malu-malu kucing. Dan oke, saatnya untuk menyiapkan makanan untuk para Ox. Sejun memanen daun bawang yang sudah siap panen. Dan ternyata hasilnya banyak banget. Ini sepertinya cukup untuk perjalanan Theo ke lantai 38. Sejun bertanya, apa daun sebanyak ini akan muat di bandel Theo? Yah, tenang saja bos, bandelku sudah aku upgrade menjadi lebih besar. Kapasitasnya sekarang 2 kali lipat lebih besar. Kalau cuman segini mah nggak ada seperempatnya. Waduh, hebat bener. Dan oke, langsung dilemparlah bandelnya Theo. Ia langsung menyerap daun bawang dan masuk ke dalam tas bandelnya Theo. Dan ya selesai, mantap. Ini mudah sekali, bos Sejun, mantap kan? Ini semua berkat peringkat menjadi pedagang menengah. Sekarang pekerjaan Theo menjadi lebih mudah. Wah, wah, wah. Ini ya, saya kira itu cuma aksesoris. Wadidaw, ini simbol kehormatan, Bos Sejun. Iya, 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 aku tahu. Cepat sana berangkat dagang. Jangan sombong ya. Kau harus selalu berdagang dengan hati-hati. Ucap Sejun sambil mencubit pipi Theo. Wadidaw dah malahan. Sejun pun menyuruh Theo untuk mengirim uang lagi. Ya, mengirim uang untuk keluarga Sejun di Korea. Theo disuruh memberi misi kepada Pak Dong-sik supaya ia bisa memberi duit itu. Dan oke, siap bos, akan kulakukan. Dan ya, berangkat dah mereka bertiga. Bye-bye. Semuanya ya, bye-bye. Assalamualaikum. Dan ya, Theo pun berangkat bekerja ditemani dua Ox yang sangat overpower sebagai bodyguardnya. Ya, semoga mereka baik-baik saja ya, ucap Sejun yang ditemani para kelinci.
Ya gimana ya? Sejun khawatir soalnya daun bawang sebanyak itu apa cukup ya untuk 2 oks itu? Mereka kan minotaur yang suka makan, makannya banyak lagi. Wanjir dah, kelinci hitam jadi terkejut. Bisa-bisa dagangan tomatnya malah dimakan. Bahaya ini dah. Dan ya, scene pun berpindah. Di lorong pintu penghubung lantai Dungeon Tower. Saat ini para serigala perak sedang menunggu Theo di lorong penghubung lantai. Mereka sudah berminggu-minggu ada di situ dan sekarang duitnya hampir habis. Kalau si Theo nggak muncul-muncul juga, bakal kelaparan nih dah. Gaswat, gaswat, gaswat. Mana belum dibayar lagi sama Tuan Grid. Anak buah serigala perak pun merasa sia-sia. Ia menyuruh bosnya untuk pulang saja ke kampung serigala perak. Daripada di sini, nggak jelas banget dah. Tapi bos LK marah-marah. Ia menyuruh anak buahnya untuk memikirkan rakyat serigala perak yang ada di kampungnya. Di sono tidak ada makanan. Kalau misinya gagal, Tuan Grid tidak akan memberikan makanan kepada rakyat segera perak. Kau jangan bodoh, ha? Ampun bos, ampun, maafkan ucapanku. Wanjir, bos LK kesal banget. Ia menjalankan misi ini karena Tuan Grid mau berbaik hati memberikan makanan kepada keluarganya di kampung Serigala Perak. Jadi, segera makan ayam goreng ini, kita akan fokus untuk mencari kucing Theo itu. Jangan sampai kehilangan Theo lagi. Ini juga untuk menambah kekuatan, supaya kau tidak lengah lagi. Oke siap bos, gasken. Kemudian ketua LK mencium bau kucing Theo. Ia pun langsung mencarinya dan benar si kucing Theo telah muncul di lorong pintu penghubung. Cepat bersiap-siap, itu Theo. Kali ini apapun yang terjadi, misi mendapatkan topi jerami harus beres. Jangan ada kegagalan lagi. Dan oke siap bos, tapi sayangnya sudah mentok. Jadinya bersambung. Mana-mana malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, terima kasih. Silahkan like, komen, dan subscribe. Salam cus.